Nah, hutang kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan tidak ada masalah. Hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi. Tapi kalau hutang itu produktif, ya nggak anu dong. Itu dong hit berbisnis. Saya kan pebisnis juga dulu. Ya kita kan mesti punya equity, punya pinjaman dari bank. Iya. Lah, bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu. Ya salahnya di mana? Seperti LRT, saya nanganin LRT. Ya memang menurut saya kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Itu yang saya pernah lihat. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Sehingga saya pertanyakan, ya saya berdoa mudah-mudahan terbenci kembali Sabta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau, sehingga berpikir untuk rakyat bangsa. Apakah penangkapan Ruslan Buton adalah pengalihan isu akan tambahnya utang Indonesia? Luhut malah ditantang dosen UI ini. Nah, hutang kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan tidak ada masalah. Hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi. Tapi kalau hutang itu produktif, ya nggak anu dong. Itu dong hit berbisnis. Saya kan pebisnis juga dulu. Ya kita kan mesti punya equity, punya pinjaman dari bank. Lah, bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu. Ya salahnya di mana? Seperti LRT, saya nanganin LRT. Luhut Panjaitan sebelumnya menantang setiap pengkritik kebijakan hutang negara yang dilakukan pemerintah untuk bertatap muka dengannya. Dengan bertatap muka, Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi kalau ada yang mengkritik kami, pemerintah, sini saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja, nanti ketemu kami. Ngomong enggak usah ngomong di TV lah. Ketemu saya sini, kata Luhut melalui diskusi virtual di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Luhut merasa yakin bisa menjawab setiap data yang disajikan para pengkritik. Saya bisalah jawab itu, tapi jangan rakyat dibohongi, kata Luhut. Bagai gayung bersambut tantangan, Luhut diterima dosen senior dari Universitas Indonesia yang memang lantang pada kebijakan utang pemerintah. Dr. Jamester Simarmata adalah dosen senior yang mengajar mata kuliah ekonomi sektor publik. Salah satu buku yang pernah ditulisnya adalah Analisa Proyek Publik dan Pemerataan yang diterbitkan lembaga penerbit FEUI pada tahun 1990. Selain itu, Jamester Simarmata juga kerap membuat tulisan di sejumlah media. Salah satunya berjudul Utang Luar Negeri Gerus Pertumbuhan Ekonomi. Melalui akun Twitter pribadinya, Jamester Simarmata menyanggupi tantangan Luhut Binsar Panjaitan. Caranya gimana? Saya termasuk yang tidak setuju utang. Tolong ditentukan waktunya, saya persiapkan bahan tegasnya. Kamis 4 Juni 2020. Jamester Simarmata mengatakan dirinya pernah menerbitkan berbagai tulisan mengenai utang pada tahun 2007 lalu. Kala itu tulisannya diterbitkan hingga 24 halaman dalam jurnal ekonomi. Tentang utang dalam jurnal ekonomi nomor 1 tahun 2007, paper saya dalam Kongres ISEI di Manado diterbitkan. Halaman 1 sampai 24. Di situ saya hitung tingkat utang sustainable 29,2% PDB, total utang dalam negeri dan luar negeri. Kemenkau anggap itu hanya ULN. Data 2019 total utang DN plus LN telah lebih 60% urainya. Singkatnya, dia memastikan setiap kritik yang disampaikan sudah berdasarkan data dan perhitungan matang. Jamester Simarmata juga memastikan dirinya bukan orang yang sekedar teriak, tapi tanpa ada dasar yang jelas. Di luar ini, saya sedang nulis buku kecil tentang perbankan moneter dan pembangunan. Tadinya saya harap jawaban datang dari Menko dan Wamenko, tuturnya. Bagaimana kelanjutan tantangan dari Luhut yang sudah dijawab oleh dosen UI ini? Di manakah mereka berdebat? Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia.
Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Itu yang saya pernah lihat. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Sehingga saya pertanyakan, ya saya berdoa mudah-mudahan benci kembali Sabta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau, sehingga berpikir untuk rakyat, bangsa, dan negara. Dan hutang kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan tidak ada masalah. Hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi. Tapi kalau hutang itu produktif, ya nggak dong. Itu dong hip berbisnis. Saya kan pebisnis juga dulu. Ya kita kan mesti punya equity, punya pinjaman dari bank. Yeah. Lah, bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu. Ya salahnya di mana? Seperti LRT, saya nanganin LRT. Apakah penangkapan Ruslan Buton adalah pengalihan isu akan tambahnya utang Indonesia? Luhut malah ditantang dosen UI ini. Dan hutang kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan tidak ada masalah. Hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi. Tapi kalau hutang itu produktif, ya nggak dong. Itu dong hip berbisnis. Saya kan pebisnis juga dulu. Ya kita kan mesti punya equity, punya pinjaman dari bank. Lah, bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu. Ya salahnya di mana? Seperti LRT, saya nanganin LRT. Luhut Panjaitan sebelumnya menantang setiap pengkritik kebijakan hutang negara yang dilakukan pemerintah untuk bertatap muka dengannya. Dengan bertatap muka, Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi kalau ada yang mengkritik kami, pemerintah, sini saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja, nanti ketemu kami. Ngomong enggak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini, kata Luhut melalui diskusi virtual di Jakarta Selasa 2 Juni 2020. Luhut merasa yakin bisa menjawab setiap data yang disajikan para pengkritik. Saya bisalah jawab itu, tapi jangan rakyat dibohongi, kata Luhut. Bagai gayung bersambut tantangan, Luhut diterima dosen senior dari Universitas Indonesia yang memang lantang pada kebijakan utang pemerintah. Dr. Jamester Simarmata adalah dosen senior yang mengajar mata kuliah ekonomi sektor publik. Salah satu buku yang pernah ditulisnya adalah Analisa Proyek Publik dan Pemerataan yang diterbitkan lembaga penerbit FEUI pada tahun 1990. Selain itu, Jamester Simarmata juga kerap membuat tulisan di sejumlah media, salah satunya berjudul Utang Luar Negeri Gerus Pertumbuhan Ekonomi. Melalui akun Twitter pribadinya, Jamester Simarmata menyanggupi tantangan Luhut Binsar Panjaitan. Caranya gimana? Saya termasuk yang tidak setuju utang. Tolong ditentukan waktunya, saya persiapkan bahan tegasnya. Kamis 4 Juni 2020. Jamester Simarmata mengatakan dirinya pernah menerbitkan berbagai tulisan mengenai utang pada tahun 2007 lalu. Kala itu tulisannya diterbitkan hingga 24 halaman dalam jurnal ekonomi. Tentang utang dalam jurnal ekonomi nomor 1 tahun 2007, paper saya dalam Kongres ISEI di Manado diterbitkan. Halaman 1-24. Di situ saya hitung tingkat utang sustainable 29,2% PDB, total utang dalam negeri dan luar negeri. Kemenkau anggap itu hanya ULN. Data 2019 total utang DN plus LN telah lebih 60% urainya. Singkatnya, dia memastikan setiap kritik yang disampaikan sudah berdasarkan data dan perhitungan matang. Jamester Simarmata juga memastikan dirinya bukan orang yang sekedar teriak tapi tanpa ada dasar yang jelas. Di luar ini, saya sedang nulis buku kecil tentang perbankan moneter dan pembangunan. Tadinya saya harap jawaban datang dari Menko dan Wamenko, tuturnya. Bagaimana kelanjutan tantangan dari Luhut yang sudah dijawab oleh dosen UI ini? Di manakah mereka berdebat? Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia.
Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Itu yang saya pernah lihat. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Sehingga saya pertanyakan, ya saya berdoa mudah-mudahan terbenci kembali Sabta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau, sehingga berpikir untuk rakyat, bangsa, dan negara. Dan hutang kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan tidak ada masalah. Hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi. Tapi kalau hutang itu produktif, ya nggak dong. Itulah berbisnis. Saya kan pebisnis juga dulu. Ya kita kan mesti punya equity, punya pinjaman dari bank. Iya. Lah, bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu. Ya salahnya di mana? Seperti LRT, saya nanganin LRT.